Hai adik-adik, kakak sedang jadi pohon. Kak Ros jadi burung. Kak Step juga jadi burung-burung di pohon sesawi. Wah, sekarang kenapa ya kita jadi pohon? Karena hari ini, di hari Minggu yang ini, kita mau mendengarkan tentang perumpamaan biji sesawi. Oke adik-adik, ayo kita mulai. Kasih Yesus begitu indah dan luar biasa adik-adik. Karena kasih Yesus Selalu baru setiap harinya. betul, kita mau lantunkan lagu Kasih Yesus indah, indah, oh indah sebelum kita berdoa. 1, 2, 3, go. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Kita ingin panjatkan doa kepada Tuhan. Kak Seth, silakan. Oke, ya. Mari kita berdoa dalam Nama nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa yang kudus, Allah Bapa yang maha rahim. Kembali kami bersyukur Bapa atas kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami, khususnya untuk acara Bina Iman pada hari ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu dan kami ingin bertumbuh. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan yang boleh kami terima. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke, Kak, kita mau puji Tuhan, kita mau bilang terima kasih kepada Tuhan karena kasih Tuhan luar biasa. Bahkan kepada burung-burung, bahkan kepada semua makhluk ciptaannya. Ya. Kita nyanyikan terima kasih 1000. Silakan Kak. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000. Pada Tuhan Allah, pada Tuhan Allah. Aku bahagia dengan kita terima kasih. Sekali lagi kita surya bersinar. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000. Oh terima kasih 1000. Pada Tuhan Allah, oh pada Tuhan Allah. Aku bahagia dengan cinta. Terima kasih. Aku bahagia. Aku bahagia dengan cinta. Terima kasih. Oke, terima kasihnya memang belum cukup ya Kak. Iya. Memang harus terus setiap Benar. saat kita harus mengucapkan terima Terima kasih kasih. kepada Tuhan. Apalagi nih hari ini jadi kita mau mendengarkan cerita tentang biji sesawi. Biji sesawi itu biji yang paling kecil, kecil sekali. Iya. Jadi tapi biji yang paling kecil ini bisa melindungi dan juga bisa memberi kehidupan kepada Hewan-hewan lain seperti Ya. burung-burung katanya hinggap di seperti pohon yang sawi. tadi. Ya. Nah, Jadi adik-adik jangan khawatir dengan apapun yang terjadi saat ini. Jangan khawatir. Kita mau lanjutkan. Jangan kamu khawatir. oke. Ya. Ya. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia berharap.
khawatir. Kita mau dengarkan firman Tuhan Ya. agar kita dapat menanam firman Tuhan ke dalam hati kita masing-masing. Kita ingin hati kita menjadi Tempat tanah yang subur atas firman Tuhan. oke. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Kak Albert. Albert. Oke. Ya. Halo adik-adik, sekarang adik-adik menyimak bacaan kitab suci bersama Kak Albert. Bacaan diambil dari Injil Matius 13 ayat 31 sampai 32 dan ayat 34 sampai 35. Mari kita buka bersama. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Semua itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan sesuatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Baik, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya. Halo adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi sama Tante Tina. Adik-adik semua sehat? Semua baik-baik saja? Oke, hari ini Tante Tina berada di kebun yang cantik sekali. Ya, kebun ini punya Tante Ani. silakan menyapa adik-adik Tante. Halo adik-adik, salam kenal. Saya Tante Ani Ya. dari Motekar Eco Camp. Ya, nama kebunnya Tante Ani itu Motekar Eco Camp. Hari ini Tante Tina juga ditemani oleh Kakak Mulan. Adik-adik udah tahu belum Kakak Mulan yang mana? Belum ya? Kita panggil ya Kakak Mulannya ya. Kakak Mulan. Halo. Nah ini Kakak Mulan. Setiap kali Tante Tina membuat acara Bina Iman Anak Santo Laurentius online, Tante Tina selalu dibantu oleh Kakak Mulan ya. Nah hari ini kita akan jalan-jalan melihat kebun Tante Ani Motekar Eco Camp sambil belajar tentang biji dan benih. Karena kalau kalian mengikuti dari awal, hari ini bacaannya adalah tentang perumpamaan biji sesawi. Ya, yuk kita jalan-jalan ya. Adik-adik, kalau adik-adik lihat buah ini, adik-adik pasti tahu dong ini buah apa. Ya, betul sekali, ini buah stroberi. Kita selalu berpikir kalau buah atau tanaman yang kecil seperti pohon stroberi ini pasti berasal dari benih, dari bibit, dari biji yang kecil juga. Nah, itu betul dalam hal stroberi. Kalau kita lihat di buah stroberi ini ada titik-titik bintik kecil. Ini adalah biji dari buah stroberi. Kalau biji ini ditanam atau kena tanah, dia akan tumbuh menjadi pohon seperti ini. Lalu nanti dia akan berbuah makin banyak. Nah, tapi apakah semua biji yang kecil akan tumbuh menjadi pohon yang kecil? Dan apakah semua biji yang besar akan tumbuh menjadi pohon yang besar? Belum tentu.
Di sini ada buah apa coba? Ya, ini buah jambu batu. Dan di sini ada 4 buah kacang tanah. Jambu batu ini pohonnya besar. Kita lihat, bijinya kecil atau besar ya untuk pohon yang sebesar itu? Oh, ternyata bijinya sangat kecil. Dari biji yang kecil ini dapat tumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Jika dibandingkan biji dari jambu batu dengan kacang tanah, ukurannya sangat jauh berbeda. Tapi nanti kita akan lihat kacang tanah walaupun bijinya besar, pohonnya tidak besar. Beda dengan jambu batu, bijinya kecil, tapi kalau sudah menjadi pohon akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Ya, kita lihat seperti apa pohon kacang tanah. Kacang tanah yang cukup besar ini ketika ditanam dan tumbuh menjadi pohon kacang tanah, dia tidak pernah menjadi pohon yang besar. Coba kalian bandingkan. Pohonnya tidak lebih tinggi dari lutut Tante Tina. Nah, sekarang coba kita cabut satu ya. Benar nggak di dalamnya ada kacang? Nah, ya, di dalam kulit ini ada biji kacang tanah. Kita buka ya satu. Keras. Ya, kalian lihat. Nah, ada kacangnya. Biji yang ketiga yang akan Tante Tina tunjukkan adalah biji sesawi. Seperti yang di cerita bacaan kitab suci hari ini. Dalam bahasa Inggris, biji sesawi dikenal dengan nama mustard seed. Mustard itu adalah salah satu bumbu yang sering kita jumpai di masakan-masakan barat. Misalnya kalau kalian makan hamburger, itu kadang-kadang diberi tambahan bumbu mustard. Nah, bumbunya kalau sudah menjadi bumbu seperti ini, berwarna kuning, lalu dioleskan ke roti. Ya. Biji mustard ini kalau ditanam, dia walaupun kecil akan menjadi pohon yang besar. Dia bisa tinggi, lebih tinggi dari Tante Tina. Pohon yang besar seperti inilah yang ingin digambarkan oleh Tuhan Yesus, Raja segala raja, tentang kerajaannya. Kerajaannya yang disebut kerajaan surga. Sekarang Tante Tina akan bercerita tentang sebuah benih bernama BBG. Seorang petani yang baik hati menanam si BBG kecil di ladangnya. Sang petani menyiraminya, merawatnya dengan baik. Lalu si BBG kecil mengeluarkan tunas. Muncul daun muda yang lembut. BBG semakin besar, makin besar, dan semakin besar. Hingga ia menjadi pohon yang bercabang-cabang. Banyak daun bermunculan dari ranting-rantingnya.
Oh, lihat, bunga-bunga juga mulai bermunculan. Bunga-bunga ini menyebarkan wangi yang harum kemana-mana. Buah-buah juga bermunculan. Buah-buah di cabang bibiji mengundang datangnya burung-burung. Mereka makan, berkicau, dan bersenda gurau. Bahkan ada yang memutuskan tinggal di pohon bibiji, membuat sarang, bertelur, dan membesarkan anak-anak mereka. Bibiji menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi banyak binatang. Kelinci, tupai, burung hantu, kupu-kupu yang cantik. Bibiji juga menjadi tempat bermain yang asik untuk anak-anak. Mereka memanjat dan berayun-ayun di cabang bibiji dengan riang gembira. Dari benih yang sangat kecil, bibiji telah menjadi pohon yang besar. Melihat semuanya itu, bibiji sangat bahagia. Demikian juga dengan kerajaan surga. Dimulai dari satu benih yang sangat berharga, yaitu Tuhan Yesus. Kemudian menjadi kerajaan yang besar. Nah, adik-adik, Tante Tina sedang berada di bawah pohon yang rimbun ini. Nyaman sekali. Ya. Nah, ini seperti kerajaan surga yang digambarkan oleh Tuhan Yesus berasal dari satu biji yang kecil itu. Ya, ini menjadi kerajaan surga menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapapun yang tinggal di dalamnya. Kita sebagai anak Katolik, kita percaya Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamat kita yang memungkinkan kita tinggal dengan aman dan nyaman di dalam kerajaannya. Nah, adik-adik, sekian dulu ya hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, hari ini kita akan membuat pohon sesawi ya. Ini bahan-bahannya. Bentuk pohon, batang, burung, daun-daun, sarangnya, jangan lupa lemnya. Pertama, kita akan tempel daun-daun di pohonnya. Adik-adik boleh tempel sejumlah yang adik-adik suka ya. Di sini kakak ada 7 atau 8 daun. Nah, kalau udah selesai ditempel, kita tempel burungnya. Burung-burung ini hidup di dalam pohon sesawi yang besar sekali. Setelah selesai, kita beri sarangnya ya. Kertasnya boleh diremas-remas lalu ditempel di badan burungnya yang paling bawah. Adik-adik bisa pakai bahan-bahan yang ada di rumah ya. Semua bahan pasti jadinya bagus. Nah, semua burung udah ada sarangnya. Sekarang kita tinggal tempel pohonnya ke batangnya. Pakai bekas tisu roll yang sudah digunting pinggirnya. Minta tolong mama papa ya. Nah, udah jadi pohon yang besarnya. Oke adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, adik-adik juga sudah melakukan aktivitas. Kita tutup acara ini, Bina Iman Anak ini, dengan sebuah lagu tanda salib, lalu kita akan berdoa. Oke? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dengan tanda salib ini, kami menyudahi acara kami hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik jangan lupa, sampai ketemu minggu depan. Selalu tetap semangat. Bye. Adik-adik, ada kabar gembira buat adik-adik yang selama ini mengikuti Bina Iman Anak Online Santo Laurentius dan mengirimkan dokumentasi berupa video atau foto akan mendapat hadiah. Nah, siapa aja yang mendapat hadiah? Kita lihat nama-nama di sini. Oke? Adik-adik yang namanya tertera di sini, coba bilang sama mama papa supaya menghubungi kakak-kakak Bia melalui Instagram Bina Iman Anak Santo Laurentius atau melalui WA grup orang tua atau WA langsung kepada kakak-kakak. Oke? Benih yang baik. Ada petani yang menaburkan biji-biji. Mereka bisa bertumbuh kalau ditaburkan di tanah subur. Benih yang baik. Benih menaburkan bibit-bibit ke tanah yang subur. Tanah yang subur itu bertumbuh menjadi